akan mempresentasikan tentang bab makromolekul yaitu polimer. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasan Dua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Adam Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Tutor. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Siti Hamida. Perkenalkan, nama saya Anditika Wandini. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang polimer itu sendiri. Polimer berasal dari bahasa Yunani. Poli yang berarti banyak dan meros yang berarti sebagian, sehingga polimer didefinisikan sebagai senyawa yang mempunyai massa molekul besar dan tersusun dari unit-unit molekul sederhana yang bergabung secara berulang. Molekul-molekul sederhana penyusun polimer dikenal sebagai monomer. Polimer juga disebut dengan senyawa makromolekul karena polimer tersusun atas jutaan monomer. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu struktur polimer, tata nama polimer, sifat polimer. Yang selanjutnya ada penggolongan polimer, dan terakhir beberapa polimer dan kegunaannya. Baik, yang pertama yaitu struktur polimer. Struktur polimer dibuat melalui proses polimerisasi. Metode ini merupakan metode pembuatan polimer sintesis dengan mengombinasikan berbagai macam molekul kecil yang disebut monomer. Berdasarkan strukturnya, polimer dibedakan menjadi tiga, yaitu polimer linier, polimer bercabang, dan polimer berikatan silang. Polimer linear terdiri dari rantai panjang atau atom kerangka yang dapat mengikat gugus substituen. Polimer ini biasanya dapat larut dalam beberapa pelarut pada keadaan padat dan temperatur normal. Polimer ini terdapat sebagai elastomer, bahan yang fleksibel, lentur, atau termoplastik seperti gelas. Polimer bercabang merupakan suatu polimer linier rantai lurus yang memiliki cabang di dalam rantainya. Dalam polimer jenis ini, monomer saling bergabung membentuk rantai lurus dan panjang, dengan beberapa monomer juga membentuk rantai cabang dengan panjang yang berbeda. Adapun penggambaran polimer linier, polimer bercabang, dan polimer berikatan silang. Dan yang kedua yaitu tata nama polimer. Berikut adalah aturan pemberian nama polimer vinil berdasarkan monomer, taksisitas, isomer, dan IUPAC. A. Nama monomer satu kata, ditandai dengan melekat awalan poli pada nama monomer, poli plus monomer. Contoh polistirena. B. Nama monomer lebih dari satu kata atau didahului sebuah huruf atau angka. Nama monomer diletakkan dalam kurung di awal poli, poli plus monomer. Contoh poli asam akrilat. C. Untuk taktisitas polimer diawali huruf I untuk isotaktik atau S sindiotaktik. Sebelum poli, I atau S plus poli plus monomer. Contoh I. Polistirena, polimer polistirena dengan taktisitas isotaktik. D. Untuk isomer struktural dan geometrik ditunjukkan dengan menggunakan awalan cis atau trans dan 1, 2 atau 1, 3, 1, 4 sebelum poli. Contoh trans 1, 4 poli, 1, 3 mutadina. Berdasarkan struktur unit dasar IUPAC, menurut IUPAC, nama polimer diturunkan dari struktur unit dasar atau unit ulang konstitusi CRU, singkatan dari Constitutional Repeating Unit, melalui tahapan sebagai berikut. A. Pengidentifikasian unit struktural terkecil CRU. B.
unit kru diterapkan prioritasnya berdasarkan titik pengikatan dan ditulis prioritasnya menurun dari kiri ke kanan. C. Substituen diberi nomor dari kiri ke kanan. D. Nama kru diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku dan kurung biasa kalau perlu dan diawali dengan poli. Sifat polimer. A. Sifat termal. B. Sifat kelenturan. C. Sifat ketahanan terhadap mikroorganisme. D. Sifat lainnya. Perbedaan sifat-sifat dipengaruhi oleh struktur polimernya sebagai berikut. A. Percabangan. B. Panjang rantai polimer. C. Sifat kristalinitas rantai polimer. D. Gaya antar molekul. E. Ikatan saling antar rantai polimer. Yang selanjutnya yaitu penggolongan polimer. Struktur polimer dibedakan berdasarkan penggolongannya. A. Penggolongan polimer berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, polimer dibedakan menjadi 3 jenis sebagai berikut. 1. Polimer alam, contohnya protein. 2. Polimer semi sintetis, contohnya selulosa nitrat yang sering dipasarkan dengan nama seluloid. 3. Polimer sintesis, contohnya teflon. B. Penggolongan polimer berdasarkan jenis monomer pembentukannya. Polimer dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan jenis monomer pembentuknya sebagai berikut. 1. Homopolimer adalah polimer yang tersusun dari monomer yang sejenis. 2. Copolimer adalah polimer yang tersusun dari monomer yang berbeda jenis. C. Penggolongan polimer berdasarkan sifat kekenyalannya. Berdasarkan kekenyalannya, polimer dapat dibedakan menjadi 3 jenis sebagai berikut. 1. Termoplas, polimer yang menjadi lunak apabila dipanaskan dan bisa dicetak lagi jadi bentuk lain. 2. Termoset, polimer yang berbentuk permanen dan tidak menjadi lunak meskipun dipanaskan. 3. Elastomer, polimer elastis yang bentuknya bisa direnggangkan namun bisa kembali ke bentuk semula jika gaya tariknya hilang. D. Penggolongan polimer berdasarkan reaksi polimerisasinya. Reaksi polimerisasi adalah reaksi pembuatan polimer dari monomernya. Reaksi polimerisasi dapat dibedakan menjadi 2 sebagai berikut. 1. Polimer adisi. Polimer adisi adalah reaksi pembentukan polimer dan monomer yang diberitakan tak jenuh rangkap. Monomer yang direaksikan pada polimerisasi ini adalah senyawa alkana dan turunannya. Polimerisasi adisi menghasilkan polimer adisi sebagai produk tunggal. Contoh, pembentukan polietena dari etana. 2. Polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi adalah reaksi penggabungan monomer yang terjadi antara 2 gugus fungsi berbeda dari masing-masing monomernya. Polimerisasi kondensasi menghasilkan polimer dan molekul-molekul seperti H2O, CH3, OH, dan CHCl. Contoh, glikol, asam tereflatat, dacron. E. Penggolongan polimer berdasarkan kegunaannya. Berikut penggolongan polimer berdasarkan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Polimer untuk peralatan rumah tangga. 2. Polimer untuk makanan. 3. Polimer untuk kemasan makanan dan minuman.
4. Polimer untuk bahan bangunan. 5. Polimer untuk peralatan elektronik, mobil, dan mainan anak.